Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Pada video hands-on kali ini, saya akan mengerjakan lab chapter dari 8 ya, yaitu Automating Customized Cloud Application Launch. Nah, em, di sini kita akan menjalankan aplikasi 3 tier atau 3 lapisan dengan instance yang dikustomisasi menggunakan Cloud Init. Nah, dan verifikasi bahwa setiap komponen aplikasi ini berjalan dengan benar ya, dengan benar atau dengan baik. Nah, di sini kita akan memverifikasi file hot untuk deployment, lalu mengkustomisasi instance dengan Cloud Init, lalu memverifikasi fungsi tiap tiap tiernya, lalu memastikan web app ini berjalan. Jadi hot itu atau hit or orchestration template atau file YAML untuk deploy otomatis itu seperti script ya untuk bikin banyak VM sekaligus. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita akan menyiapkan semua instance lebih dahulu ya dengan let cloud app review start. Sini kita buka work session-nya. Ini kita belah jadi 2 aja. Oke. Ini kita masuk. Student. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita ke activities, lalu ke terminal. Nah, ini kita taruh ya di sampingnya. Oke, lab plot app review start. Oke, kita start dulu. Oke, tunggu semuanya sukses ya. Oke, sudah. Lalu di sini kita akan edit template YAML-nya ya. Menggunakan web app stack YAML. Nah, ini. Oke, jika sudah di sini kita agar bisa mengedit file template-nya kita ketik I ya. Nah, sudah. Lalu di sini kita tambahin di bagian default provider data center ya. Ini kita ke bawah. Oke, ini nih bagian default yang ini. Sini kita tulis kita spasi provider min data center. Sudah kita lihat lagi. Oke, sudah. Lalu di sini kita akan menambahkan bagian ini ya, OS Neutron Net sama di bagian type-nya juga. Ini bagian net dan ini bagian subnetnya. Sini kita ke bawah. Kita lihat satu-satu. Di external network. Nah, ini di bagian type. Nah, ini dia. Ini yang bagian network sama subnetnya ya. Type-nya kita tulis OS
Oke, nanti kita ini ya benerin. Lalu neutron, betul, not. Oke, ini kita hapus lagi, kita samain. Oke, udah. Lalu bagian yang subnetnya juga ya. Ini kita tulis OS-nya, lalu neutron, subnet. Oke, sudah. Nah, ada. Jika sudah, sini kita bisa lihat ke bawah. Oke, di sini kita ini ya, kita ini bikin network baru khusus tag. Lalu get resource itu untuk ambil resource yang dibuat sebelumnya. Di sini kita simpan dulu ya. Simpannya di sini kita klik ISC ya, ISC yang ada di laptopnya. ISC lalu titik 2 WQ lalu shift enter. Nah, udah. Jika sudah, di sini kita masuk lagi ya untuk ke bagian ini type OS Nova servernya. Ini kita lihat lagi. Nah, kita masuk lagi. Sini kita ke bagian database center ya. Lalu kita ke bawah. Nah, ini database center, server. Ke bagian type-nya, nah ini dia. Oke. OS titik 2 Nova lalu server. Oke, sini kita hapus. Nah, udah. Jika sudah, di sini ke bagian app ya, app servernya kita tambahin juga. Ini kita ke bawah aja. Nah, ini app server di type-nya kita tambahin ada OS titik 2 Nova sama ya, Nova Center server juga ya. Nova 2 server. Nah, udah. Jika sudah, di sini tambahin portnya juga ya. Tambahin portnya bisa ke bawah. Bentar. Oh, ini nih. Nah, ini portnya kita tambahin. Portnya sudah. 3.306. Oke, sudah ya, portnya udah.
Lalu di sini kita bisa lihat lagi tampilan solusi. Kita tambahin custom database dengan Cloud Init ya. Sini kita mau save dulu apa langsung lanjut aja? Lanjut aja ya. Kita ke bagian ini kita custom database init ya dengan Cloud Init. Kita ke atas, kita lihat. Nah ini nih, template Windows. Ini kita hapus jadi cat ini ya. Sebentar. Nah ini kita copy. Oke. Ini disamain ya, disamaratakan dengan yang cat. Oke. Lalu yang identify juga. Lalu yang plusnya. Dan truncate-nya. Dan yang terakhir. Oke, udah ya. Di sini kita save aja. Sebentar. Ini kita action. Nah, ini dia tunggu buat. Oke, dia ternyata agak nge-lag ya di ininya. Soalnya cat-nya ini kurang cat gitu. Cat sini kita baca lagi. Di bawahnya ternyata tambahin ya. Ini kita tambahin di yaitu gaya. Sebentar, dia nge-lag. Kita bisa ternyata. Oke, bisa. Oke, lalu bagian identified by DB pasnya ya. Lalu yang ini plus. Oke, udah. Dan truncate udah. Oke, udah ya. Lalu di sini di sini kita tambahin YAML lagi ya. Contoh ya. Jadi ini tuh untuk kita bikin user database, lalu kita kasih akses dan kita reset table. Kalau tanpa ini, aplikasi ini nggak bisa connect ke database-nya ya. Lalu di sini kita simpan ya. ESC
lalu titik Q. Oke, sudah. Lalu di sini kita bagian custom ini ya, custom web tire-nya. Sama ini kita masuk ke sini. Sebentar. Kita masuk lagi. Kita in, kita klik i ya tadi. Di sini kita tambahin di bagian ini ya, web config. Ini kita ke bawah. Ini nih web config. Berarti di bawah sini kita enter. Di bawah n nya. Nah, ini kita tambahin berapa guys? Bentar. Oke, kita tambahin bin sama base-nya, lalu kita tambahin ini. Di bawah base-nya ini kita hapus. Nah, gini. Oke, lalu tambah lagi yang bagian net-nya. Lalu yang echo-nya kita panggil oke, lalu sistem CTL mimpi, lalu sistem CTL size system, selanjutnya firewall-nya ya. Selanjutnya ADD forward, lalu kita samain. Nah, ada. Lalu kita tambahin portnya. Aduh, sebentar. Oke. Kalau portnya ternyata ini ya. Sebentar, ini kita kayaknya ini aja deh. Kita samain ya. Terus, ini ada. Lalu yang sistem begini, yang sistem config-nya. Oh, enggak. Di sini kita tambahin firewall-nya. Ini kita samain ya. Nah, udah. Lalu selanjutnya kita tambahin firewall juga. Ini firewall portnya.
lalu sistem TTL enable firewallnya, lalu ini startnya ya, lalu ini user bin-nya, lalu selanjutnya ini. Oke, sudah ya. Jadi web pair ini kita bikin web server, bisa forward ke traffic, lalu buka port 80, lalu arahkan ke app server. Lalu ini setnya itu kita ganti IP lama ke IP baru. Lalu di sini kita save ya. Kita klik ISC di keyboardnya. Lalu klik Q. Lalu kita enter. Nah, udah kita save, lalu kita coba nah, di sini kita jalankan source-nya ya. Kita jalankan stack-nya. Oke, udah. Lalu kita ke OpenStack ini. OpenStack script. Ini push. Oke, kita kirim. Kita buat template web app stack-nya. Kita tunggu. Nah, ini sudah meng-create ya. Lalu di sini kita lihat lagi. Jadi ini tuh step utama, yaitu deploy semua sekaligus. Itu biasanya butuh waktu beberapa menit ya. Lalu di sini kita bisa cek statusnya ya. Kita cek. Lalu kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Untuk kalau misalkan ini sebentar. Ini masih create in progress. Sepertinya masih ada yang salah nih. Sebentar. Kita ke ininya lagi deh. Exit sih. Nah, ini kita masuk lagi. Ini kita klik I ya. Kayaknya pas bagian ini deh. Sebentar. Gimana ya? Tunggu. Di bagian ini ya. Tadi itu ini kita tambahin di bagian ini lah ini. Ini kayaknya salah nih. Bener. Bener kok. Add ini.
banyak. Kayaknya paling tambah yang bawah. Ini. Oh, kalau enggak ini kita bedain ya, forward. Ini kita enter. Nah, ini. Nah, udah. Lalu yang sistem ceknya. Sebenarnya udah segini aja. Lalu kita coba save lagi. Nah, ini kita cek lagi ya. Contoh. Nah, create udah komplit ya. Oke, ini kita lanjut lagi, yaitu bagian ini ya. Sebentar. Jadi itu tadi tuh masih progress ya. Nah, ini kita udah create komplit berarti sudah tidak error ya. Lalu kita cek instance-nya dengan OpenStack server list dan ini. Oke, ini kita send. Lalu kita kirim. Oke, dia sudah buat ya. Jadi ini udah ada database, lalu web dan app server. Ini bukti ya kalau misalkan 3 tier atau 3 lapisan itu berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita ambil IP public ya dengan menggunakan OpenStack output show dan min all web app ya. Lalu kita kirim. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah IP-nya ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa bentar, IP. Ya, udah ya, ini bukti kalau tiering itu tuh bisa nyambung ya. Di sini kita cek evaluasinya aja. Ini lab. Nah, ini kita cek apakah sudah pas semua. Oke, ternyata sudah pas semua ya, yang berarti 3 tier atau 3 lapisan ini sudah berhasil dibuat. Lalu di sini untuk finish, di sini kita menggunakan lab cloud app review finish. Ini kita clean up resource yang udah kita buat tadi ya. Oke, nah ini tunggu udah sukses semua ya. Kita tunggu dia sukses. Oke, sebentar dia nge-lag. Ya, pokoknya untuk lab
Cloud App Review Finish ini untuk clean up resource-nya. Ini tuh penting ya, biar nggak ganggu kalau misalkan lanjut ke lab berikutnya, seperti itu. Baik untuk video hands-on pada chapter 8 ini, yaitu Automating a Cloud Application Launch, ini sudah berhasil ya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.